Selamat siang teman-teman. Sudah makan siang ya, biar bisa mengikuti. Tapi kalau mau disambil dengan makan siang, silakan juga. Saya juga biasanya kalau sambil ngajar, kadang sambil ngunyah sesuatu, kadang coklat, kadang saya suka permen. Jadi paling biasanya kayak kritik-kritikan aja. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-11, modul 11. Cuma di sini namanya modul 10. Jadi kita bahas yaitu cloud computing dan IoT. Jadi apa itu cloud computing dan apa hubungannya dengan IoT itu yang akan kita bahas hari ini. Dan mohon maaf hari ini kita online dulu soalnya kayak kemarin karena kehujanan jadi badan juga kurang enak. Padahal besok harus keluar kota. Jadi ingin jaga kesehatan dulu biar nggak ngedrop. Untuk materi sebenarnya sudah tersedia di LMS, jadi teman-teman bisa download dan membaca terlebih dahulu. Dan kalau kita feedback dari pertemuan sebelumnya, kita di sebelumnya itu bahas tentang, ada satu bahan tentang, mana dia? Oh, bukan. Oh, ini masih PDF semuanya. Oh iya. Oke. Cloud dan fog computing. Nah, di pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang layer-layer, tapi layernya adalah sebenarnya secara horizontal, bukan secara vertikal, terkait dengan subsistem yang ada di IoT. Jadi ada 4 subsistem di IoT. Pertama adalah perception layer, yaitu layer yang bertugas untuk mengambil informasi dari information world dan mengubahnya menjadi suatu data yang sudah representatif, jadi maksudnya sudah dalam bentuk angka yang sudah disepakati, seperti misalnya 25 derajat Celcius, kelembaban 98%, seperti itu. Jadi sudah distandarisasi. Jadi bukan 200, 205, 307, yang dimana itu tidak memiliki suatu mana tertentu karena belum ditransformasi ke suatu standar. Apakah dia 25 derajat Celcius atau 27 derajat Celcius. Nah, tugas dari perception layer adalah dari information world, saya belum aktifin coret-coretannya. Nah, ini dari information world menjadi sebuah angka yang sudah representatif. Jadi di sini adalah sebuah angka atau nilai yang sudah bisa dipahami bersama. Jadi misalnya sudah semua orang sudah paham itu apa ya. Nah, itu adalah tugas dari perception layer. Nah, angka yang dihasilkan oleh perception layer itu akan dikirimkan ke middleware layer melalui yang namanya network layer. Bisa lewat wireless, bisa lewat LoRa, Sigfox, atau yang lainnya. Nah, data ini benar dikirim kemana lewat network layer? Dikirimnya adalah ke IoT platform. Nah, beberapa orang menyebut platform IT atau IT platform ini adalah dengan nama lain yaitu IoT Cloud. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini. Nah, tugas dari IoT Cloud itu sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah pasti untuk storage, itu sudah wajib. Nah, yang kedua, dia bisa juga dipakai sebagai komputasi. Kalau storage sudah jelas ya, karena ada data-data yang ada di sini itu kan banyak banget. Datanya kecil-kecil, misalnya cuma 25 derajat Celcius, 25,3 derajat Celcius. Tapi buahnya, karena biasanya dia setiap 10 menit akan sampling data, dan kalau di Smart City bisa sampai ada puluhan ribu
sensor. Jadi meskipun angka atau data yang dikirimkan dari persessment layer ke IoT Cloud, itu per datanya atau per angkanya hanya sekitar misalnya 5 byte. Tapi ini dikirimkan setiap 10 menit. 10 menit, sementara satu hari itu ada 24 jam, dan 1 jamnya ada 60 menit, atau 6 kali 10 menit. Jadi misalnya dia mengirimkan per 10 menit, jadi dia mengirimkan 24 kali 6 data. Jadi totalnya berapa itu? Coba kita hitung pakai kalkulator aja. 24 kali 6 data. Berarti ada 144 data per hari. Dan setiap datanya selebar 5 byte misalnya. Kali 5. Berarti sekitar 720 byte. Oh, kecil. Tapi kalau dikalikan dengan jumlah sensor yang ada di Smart City, ya misalnya ada 10.000, ada banyak sekali. Ada 7,2 megabyte per hari. Oke, lumayan besar ya. Nah, data-data ini tentunya perlu untuk dimonitor atau setidaknya untuk dievaluasi atau setidaknya untuk dimonitor. Beda ya, kalau monitor kan kita ngeliatin aja. Terus kalau misalnya ada merah, misalnya kok di sana panas banget ya titik itu, gitu. Nah, itu membantu kita dari sistem monitor. Evaluasi itu untuk menganalisis data-data histori. Jadi misalnya selama 5 bulan terakhir ini gimana kondisi temperatur di kota Jakarta misalnya. Nah, itulah fungsi dari IoT Cloud. Pertama adalah untuk storage, jadi nyimpan yang angka-angka ini simpan di situ, atau bisa juga untuk komputasi. Komputasi tadi misalnya untuk monitoring. Jadi misalnya kita bisa ngasih suatu angka threshold kalau ada suatu lokasi yang sensornya melaporkan ini kok 35 derajat Celcius ya, itu panas banget. Kita harus ngasih tahu ke masyarakat di daerah sana, di sekitar sana, bahwa ini panas banget, tolong jangan keluar rumah dulu. Nah, itu fungsi dari monitoring. Jadi kita bisa ngasih threshold, kalau ada temperatur yang di atas itu, dia bisa langsung ngasih warning, baik ke kita sebagai operator, atau langsung ke masyarakat. Tapi bisa juga dia digunakan untuk melakukan evaluasi. Nah, evaluasi biasanya kita akan menggunakan data-data histori. Jadi misalnya selama 1 tahun terakhir, kok suhunya memang panas banget ya, kenapa ya? Kayak gitu. Coba lihat tahun sebelumnya gimana. Gitu. Oh, kok tahun sebelumnya beda ya, tahun sebelumnya itu bulan Mei ini rata-ratanya sekitar 21 derajat Celcius atau malah kadang-kadang 18, dingin. Tapi kok sekarang kok panas banget gitu. Kenapa? Gitu. Nah, kita bisa koordinasi misalnya ke BMKG atau yang lainnya untuk bisa mengetahui alasannya kenapa. Bisa saya pengen poin. Nanti nggak ada yang Punten ya. Nanti kalau misalnya mau bertanya silakan. Misalnya bisa dengan raise hand. Nah, hari ini kita akan bahas tentang IoT Cloud. Yang ini. Dan kalau misalnya kita teliti lagi tentang yang survei paper yang pernah kita bahas sebelumnya,
Di sini sebenarnya sudah ada ada penjelasan seperti apa sebenarnya IoT Cloud tersebut. Ini. Nah, kalau kita menggunakan Survivor ini, kita bisa amati aplikasi. Aplikasi ini adalah cara IoT device mengirimkan data. Nah, mengirimkan data kemana? Masih ingat kan, kemarin ada 3 opsi. Bisa via gateway, bisa tanpa gateway, dan juga bisa mesin-to-mesin communication atau device-to-device. Nah, ketiga model komunikasi ini sesuai dengan standar ITU-T yang kita bahas minggu lalu, bisa menggunakan beragam aplikasi atau application layer yang di sini. Kita bisa menggunakan HTTP, bisa menggunakan MQTT, bisa menggunakan CoAP, atau yang lainnya. Cuma biasanya 3 ini yang bisa sering dipakai. Nah, kemudian di sini ada layer di atasnya adalah data dan media type. Nah, disinilah lokasi dari IoT platform tadi atau IoT Cloud. Nah, IoT Cloud pada saat ingin berkomunikasi dengan layer lainnya atau bisa tempat lainnya, mereka bisa menyediakan beragam opsi. Yang pertama, bisa menggunakan JSON, bisa menggunakan XML, bisa menggunakan binary, atau JBoR. Teman-teman mungkin kita coba bahas sedikit, apa sih XML itu? Ya, paling gampang ya carinya di Wikipedia. Kita coba, biasanya kita cuma cukup membaca halaman pertamanya saja. Pertama apa ya? XML dulu. XML. Apa itu XML? XML Extensible Markup Language. Jadi kalau teman-teman mungkin masih ingat tentang HTML, Hypertext Hypertext Markup Transfer Protocol Language. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Kita misalnya mau buka websitenya Dalio misalnya, www.telkom University ACID. Ini. Nah, sebenarnya pada saat saya ingin menampilkan isi website dari Telio di web browser saya, dia sebenarnya mengambil data HTML dari web servernya Telio. Contohnya seperti ini. Nah, biasanya pertama adalah kode HTML. Nah, ini disebut sebagai tag. Pada saat web browser mendapatkan ini, oh, ini kontennya HTML. Dan kemudian HTML tag ini dibagi menjadi 2 bagian biasanya. Pertama adalah head, dan kedua adalah body. Sebentar, saya coba cari body-nya di mana. Misalnya website kedua ini dia, body. Body isinya adalah konten sebenarnya dari website ini. Head isinya adalah gimana caranya menampilkan website ini biar sesuai. Misalnya saya menggunakan HP, oh berarti kalau pakai HP, tolong yang gambarnya dikecilin. Dan yang ini jangan pakai bold. Tapi kalau misalnya web browsernya pakai laptop, oh laptop berarti gede nih, bisa lah pakai tulisannya yang seperti ini, menunya juga ke samping. Tapi kalau pakai
pakai smartphone, menunya jangan keluar, penuh nanti. Paling kita kasih tombol untuk menu. Jadi kalau orang pengen browsing lagi, dia tinggal klik menunya dan nanti muncul menu dan gitu. Nah, itulah bagian dari head. Nah, di dalam head sendiri itu ada beberapa tag lainnya, misalnya kayak meta, link, script, kemudian harusnya juga ada apa? Metadatanya. Di sini kan nggak ada ya metadatanya. Yep, nggak ada. Jadi dia tidak apa ya? Tidak terlalu Google friendly. Tapi bukan bahasan kita. Nah, ini adalah HTML tag atau TAG ya, TAG yang tersedia di protokol HTML, di language-nya HTML. Nah, masalahnya di HTML ini kita hanya boleh menggunakan tag yang sudah didefinisikan oleh World Wide Web, oleh W3 Consortium. Kayak misalnya HTML, head, meta, link, script, kemudian body, dan lainnya. Kita tidak bebas bikinnya, gitu, bikin yang lainnya. Nah, makanya dikembangkanlah yang namanya XML, Extensible Markup Language, di mana kita bisa bebas mendefinisikan sendiri tag kita. Apakah ada contoh di sini? Kita lihat ya. Nggak ada. Oke. Atau mungkin di contohnya ada. Nggak ada juga. Oke. Nah, kita coba contoh aja sendiri. Misalnya, ini. Kita bisa bikin section sendiri. Misalnya kita mau bikin ada satu blok data yang kita bilang ini adalah data bogi misalnya. Tinggal kita bikin start tag ya seperti ini. Pakai tanda lebih besar, lebih kecil. Kemudian kita beri nama data bogi. Tutup. Udah. Setelah itu ini kontennya dan harus ada end tag-nya. Contoh misalnya tadi kalau inilah data bogi, berarti di sini adalah garing data bogi. Kayak ini misalnya section, penutupnya adalah garing section. Jadi kita bebas mau pakai apapun yang mau kita gunakan. Section boleh, data boleh, data bogi boleh, value boleh, suka-suka kita. Nah, cuma yang baca nanti ngerti enggak? Makanya pada saat kita membangun XML, kita harus koordinasi dulu sama yang baca. Jadi misalnya, saya ingin ngambil data yang ada di sini. Maka misalnya A ya, Alice dan Bob misalnya. Si Bob punya data, dan datanya ada banyak beragam. Nah, si Alice ingin nanya data bogi. Maka dia akan nanya, kirim request, XML request, saya minta data bogi. Maka si Bob mencari datanya dan mengirimkannya, dan cara mengirimkannya adalah dengan menuliskan kayak tadi, data bogi, dan penutupnya garing data bogi. Nanti si Alice, dia harus paham bahwa, oh ini data bogi, berarti ini data yang saya cari. Soalnya bisa saja si Alice ini minta data bogi dan data Charlie misalnya. Nah, nanti si Bob akan memilahnya menggunakan ini data bogi, garing data bogi, berarti ini kontennya, kemudian ini data Charlie, dan ini penutupnya, berarti ini datanya Charlie di tengah sini.
Oke, itu XML. Nah, masalahnya XML lumayan ribet kalau dipakai buat tektokan dengan si Alice sama Bob ini. Soalnya mereka harus di program khusus kan. Nah, makanya dikembangkan yang namanya JSON. Karena JSON itu memang didesain untuk pertukaran data. Jadi memang dia digunakan untuk didesain untuk digunakan buat pertukaran data antar misalnya Alice dengan Bob tadi. Ya. Saya nggak tahu ada contohnya nggak sini. Berjalan seperti ini. Ini adalah contoh JSON. Jadi misalnya dia menggunakan, aduh apa istilahnya kalau di Python, dictionary. Ini adalah key-nya dan ini adalah value-nya. First name John, last name Smith. Dan ini adalah data buat misalnya data John Smith misalnya. Dan nanti untuk data Charlie beda lagi, ada first name juga, last name, is alive, dan seterusnya. Nah inilah JSON, memang dia didesain untuk pertukaran data. Dan dia, karena buat pertukaran data, makanya ada key dan value-nya. Sehingga nanti, misalnya Alice pengen nanya ke Bob, jadi Bob yang punya data ini ya, yang punya datanya John Smith, si Alice nanya, tolong datanya John Smith dikirim semuanya ini. Atau tolong alamatnya John Smith. Ya, yang dikirim cuma ini aja. Atau tolong nama anak-anaknya John Smith. Maka yang dikirim hanya ini saja. Nggak perlu semuanya. Oke, nah itu adalah JSON. Secara sederhana ya, sebenarnya masih lebih rumit daripada yang tadi saya jelaskan. Nah, dari tadi XML, JSON itu digunakan untuk pertukaran data. Nah, karena ini adalah IoT Cloud, berarti dia ngobrol sama siapa emangnya? Nah, dia bisa ngobrol dengan IoT Cloud yang lain. Jadi kita bisa punya IoT Cloud yang beberapa. Dan mereka bisa saling bertukar data untuk saling melengkapi. Jadi si A, dia bisa nanya ke misal A itu IoT Cloud A, B juga IoT Cloud B. Mereka bisa saling nanya, sinkronisasi. B, kamu punya datanya John Smith enggak? Gitu. Oh, punya. Punya saya ini masih tanggal 1 Januari. Kalau kamu berapa? Oh, aku 31 Maret. Oke. Kayaknya kamu lebih update daripada saya. Tolong kirimkan ke saya. Maka dia nanya, tolong berikan saya datanya John Smith dikirim. Nah, ngobrolnya ini itu bisa menggunakan JSON. Oke, itu contohnya. Jadi bisa pakai XML, bisa pakai JSON antara IoT Cloud A dengan IoT Cloud B. Atau bisa juga dengan layer di atasnya, seperti ini. Jadi, misalnya saya sudah punya IoT Cloud. Misalnya providernya adalah Google. Tapi aplikasi saya punya aplikasi machine learning yang ingin ngambil data dari Google Cloud saya ini, yang tadi datanya IoT tadi, data IoT ada miliaran data di sini dari IoT saya. Tapi ini ada di Google Cloud. Sementara machine learning saya itu ada di TensorFlow misalnya, atau di tempat lain. Misalnya pakai Microsoft AI misalnya. Nah, gimana cara saya bisa ngambil data dari Google Cloud? Nah, komunikasinya bisa menggunakan JSON tadi, JSON atau XML atau yang lainnya. Nah, kalau binary itu berarti data yang dipertukarkan itu bukan teks. Karena kalau XML atau JSON atau HTML ini kan teks semua nih. Sementara XML dan JSON teks juga. Padahal ada juga kemungkinan data yang ingin diambil dari IoT Cloud ini itu bukan teks, tapi misalnya gambar. Nah, kalau gambar berarti dia adalah kodenya adalah
binary. Oke, jadi 4 protokol ini, JSON, XML, binary, CBOR, ini digunakan untuk komunikasi antar IoT Cloud atau IoT Cloud dengan layer di atasnya, yaitu IoT Application yang ini. Oke, itu penjelasan sederhana tentang IoT Cloud. Nah, kita coba sekarang bahas tentang IoT Cloud-nya ini. Nah, di sini ada tulisan cloud computing. Nah, ini berarti cloud-nya melakukan komputasi. Jadi dia ngitung juga. Nah, tadi sesuai diskusi kita sebelumnya, cloud minimal dia storage. Dia bisa nyimpen, wajib. Karena itu fungsi utama dari cloud. Terus, apakah dia perlu komputasi? Bisa juga, tapi tidak mesti. Karena bisa saja komputasinya itu dilakukan di sini, layar atasnya, IoT application. Jadi IoT Cloud itu bisa mencakup 2 layer ini, atau minimal hanya yang ini. Jadi kalau hanya yang di sini, yang bawah ini, berarti dia storage. Tapi kalau sudah 2 ini, berarti dia computing juga, cloud computing. Oke, itu bedanya antara cloud sebagai storage dan cloud sebagai computing power. Nah, ini adalah penjelasan yang tadi. Jadi saya punya ribuan IoT device yang siap mengirimkan data. Nah, agar data tersebut bisa dengan mudah kita evaluasi, maka dia perlu dikumpulkan dalam suatu wadah. Nah, wadah ini bisa menggunakan cloud computing, bisa juga menggunakan fog computing. Bedanya apa? Kalau cloud computing itu adanya di internet. Jadi semua orang bisa dengan mudah mengaksesnya. Contoh misalnya adalah Google Cloud Platform. Jadi misalnya contoh yang ini adalah Google Cloud Platform atau Microsoft Azure IoT, atau mungkin yang di Indonesia ada adalah Antares, atau mungkin teman-teman bisa menggunakan yang namanya Firebase, atau dari Cisco, atau dari IBM, atau dari Huawei. Ada banyak sekali, dan semua orang, hampir semua perusahaan-perusahaan besar itu menyediakan tempat buat cloud. Oke. Dan tapi dari semua itu hanya beberapa yang mendedikasikan untuk IoT. Kayak misalnya Microsoft dengan Azure-nya, mereka membedakan antara Microsoft Azure untuk enterprise, di mana kita bisa nyewa nyewa cloud di sana, kayak LMS kita kan pakainya Microsoft Azure Cloud. Dan untuk IoT, Microsoft bikin sendiri, Microsoft Azure for IoT. Kenapa dibedakan? Nah, karena di Microsoft Azure IoT, Microsoft tahu perlakuannya beda antara yang Microsoft Azure Cloud untuk enterprise tadi sama yang untuk IoT. IoT pasti sebagian besar untuk storage, untuk nyimpan. Komputasinya bisa, tapi tidak perlu secanggih yang ada di sini. Ya, Microsoft Azure Cloud tadi. Makanya bedakan. Sama juga dengan Google. Dengan Google menyediakan Firebase untuk storage-nya, tapi untuk computing power yang lebih kuat, Firebase nggak kuat. Harus kita migrasi ke
GCP atau Google Cloud Platform. Nah, di Google, dia nggak misahin antara Google Cloud untuk bisnis, enterprise, dan Google Cloud untuk IoT itu mereka nggak gabung aja di satu. Karena mereka memang punya kelebihan di sisi storage. Kan memang Google leadernya kan kalau untuk masalah cloud itu. Kan dari zamannya Gmail itu kan cloud ya. Nah, mereka kayaknya sudah punya alasan tertentu kenapa mereka menggabungkan antara yang IoT, cloud untuk IoT dan cloud untuk bisnis enterprise. Nah, jadi kalau cloud computing itu lokasinya ada di internet. Contoh tadi Google, Microsoft, Antares, Firebase, dan lainnya. Nah, cuma masalahnya kalau misalnya saya punya sebuah sistem IoT yang akses ke internetnya kembang kempis. Contoh misalnya, saya ingin implementasi IoT di kebun teh, dan kebun tehnya di Lembang atas sana, yang notabene jaringan aksesnya susah. Buru-buru WiFi, akses akses HP aja, sinyal HP aja masih sering drop. Nah, kalau modelnya seperti itu, ya kita nggak bisa maksain dong untuk ngirim data ke internet. Lawang susah kok. Ya, mendingan data tersebut dikumpulkan dulu, misalnya di suatu lokasi di daerah dekat sana. Misalnya saya punya kebun teh yang 200 hektar misalnya, ya udah saya pasang di sana misalnya 2 perangkat untuk untuk nyimpen datanya. Nah, itu disebut sebagai fog computing. Jadi dia masih lokal. Nah, nanti kalau datanya sudah banyak, barulah dia coba connect lewat lewat HP. Lewat HP dia kirim lewat misalnya GSM atau GPRS. Nah, datanya akan dikirimkan. Jadi datanya akan dikirimkan tidak secara real time, karena dia harus disimpan dulu, dari sini disimpan dulu, simpan dulu, simpan dulu, simpan dulu. Begitu fog computing yang ngelihat, wah sinyal lagi bagus nih, kirim data sekarang, kirim datanya ke cloud. Wah sinyal lagi jelek nih, udah kumpul dulu di sini, kumpul, 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 datanya kumpul. Nanti begitu sinyalnya bagus lagi, kirim lagi ke cloud dan seterusnya. Jadi memang dia tidak real time, tapi setidaknya tidak ada data yang hilang. Nah itu bedanya antara fog computing dengan cloud. Jadi kalau fog computing, kalau mau kita bandingkan, dia adanya di sini. Jadi kalau kita mau menyimpan datanya di sini, boleh. Dan dia disebut sebagai fog computing. Apakah dia boleh melakukan komputasi? Boleh saja. Contoh misalnya, data yang dikirimkan dari sini, itu misalnya setiap menit misalnya. Setiap menit banyak banget ya. Kalau setiap menit itu berarti sehari ada 24 jam. 1 jamnya ada 60 menit. Berarti saya akan mengirim 1440 data. Nah, daripada saya mengirimkan 1440 data yang lumayan banyak, kenapa enggak kita hitung dulu? Misalnya, dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Jadi ini ngitung si fog computing ini. Dari jam 6 pagi sampai 9 pagi, rata-rata temperatur adalah 21 derajat Celcius. Dengan deviasinya atau simpangan bakunya adalah 2 derajat Celcius misalnya. Nah, berarti untuk durasi 3 jam, saya cukup mengirimkan 2 data saja, rata-rata dan deviasinya. Tidak perlu mengirimkan 1440 data tadi untuk sehari. Oke, nah ini bedanya antara fog computing sama cloud computing.
Nah, apa itu cloud computing? Kita nggak sadar bahwa kita sebenarnya sudah sering sekali menggunakan cloud computing. Contoh misalnya adalah Google Mail. Google Mail itu adalah cloud computing. Yahoo Mail yang dulu sangat populer itu juga cloud computing. Karena dia ada di cloud, di internet. Jadi kita nggak perlu download email ke laptop, tapi udah langsung baca di cloud-nya Google atau cloud-nya Yahoo. Enak, lebih mudah buat kita. Karena untuk pemrosesan data, penyimpanan data terpusat, dan aksesnya pun juga jadi mudah. Saya buka pakai laptop, email saya buka pakai smartphone, email saya, ya akan sama persis. Karena ada di sana. Tapi kalau dulu sebelum adanya Google, di mana kita harus download email dari server kita, dan penyedia mail servernya pasti nggak mau kan, kalau kita nyimpen terus email dari sana, kita disuruh download pasti. Nah kalau model seperti itu, maka emailnya ada di laptop. HP nggak bisa buka karena sudah kosong di mail servernya. Seperti itu. Jadi itu adalah cloud computing. Kita sebenarnya sudah paham dan sudah sering menggunakannya juga. Oke, nah itu adalah cloud computing. Kemudian, kalau ini nanti kita bahas ke depan ya, dan edge computing. Kemudian, saya coba ya dulu. Oke, apa saja sebenarnya karakter dari cloud computing dan apa yang membuat harganya itu bisa beragam, mulai dari yang paling murah bahkan sampai yang paling mahal. Nah, yuk kita coba contoh. Ini bukan iklan ya, tapi ini sebagai contoh saja. Misalnya, saya nggak tahu Telkom masih ada cloud nggak ya? Dulu sih jualan cloud, cuma saya lupa. Yang Antares bukan? Bukan. Antara kan tinggal siap pakai untuk IoT, tapi dulu Telkom jualan cloud. Cuma udah lama banget. Masih ada nggak ya? Apa ini? Private cloud, public cloud, CDN. Gimana ya? Oke, product service coba. Oke, ini coba cloud. Ini cloud. Tidak public cloud. Nggak bisa diklik. Oh, nah ini lagi. Elastica. Coba aja yang ini lah. Neo Cloud Elastica. Asal saya sih Telkom jualan cloud, tapi lewat ini apa? Kok saya lupa. Sigma. Kok sih? Sigma penyedia
supportnya, tapi ini sendiri kalau nggak salah Metranet yang jualan cloud itu di Telkom. Ya, nggak bisa. Nggak bisa ini sendiri ya. Nggak bisa order sendiri. Ya udah, mohon maaf, kita coba yang lain. Misalnya yang luar lah, misalnya aduahosting.com. Nah, di aduahosting.com ini base-nya ada di US sama di Singapura. Ya punten saya pakai ini sama tadi di yang Telkomnya kok rada ribet jelasinnya. Apa digunakan untuk menjelaskan. Nah, di cloud, penyedia cloud, mereka biasanya menyediakan dalam bentuk mau apa? Mau hosting. Hosting itu berarti kita akan memasang suatu sistem ke tempat mereka. Dan biasanya ada banyak ragamnya, tergantung kebutuhan kita. Misalnya share hosting. Biasanya ini yang paling murah tuh share hosting. Jadi kalau share hosting itu biasanya mereka nyediain misalnya satu server. Jadi misalnya anggap ini satu server. Satu server ini dia pasangin, dia installin ya virtual mesin lah kasarannya. Pasangin virtual mesin ada banyak. Dan kalau misalnya saya mau nyewa, maka dia otomatis membuat sebuah virtual mesin di sini. Di atas server fisikal dia. Dan saya bisa menggunakan ini. Cuma kalau share hosting, berarti dia resource-nya itu share antar VM-VM yang lain. Jadi kalau ada yang iseng menggunakan share hosting, tapi untuk komputasi, ya udah yang lain jadi terganggu, jadi kerasa lambat. Itu share hosting. Dia biasanya paling murah. Nah, dan di share hosting itu juga kebebasan kita untuk mengkonfigurasi VM-nya itu terbatas. Biasanya kita hanya diberikan, oke, Anda kan mau install VM di sini untuk set hosting. Nah, aplikasi yang boleh Anda gunakan cuma boleh ini, misalnya seperti itu. Contoh misalnya untuk website cuma boleh pakai WordPress. Kemudian untuk database-nya itu hanya boleh menggunakan MySQL. Itu nggak boleh request, oh saya perlu Oracle, bukan share hosting gitu. Kenapa? Ya soalnya VM-nya itu udah jadi. Jadi pada saat kita mau order share hosting, ya tinggal diaktifin VM-nya. Langsung aktif, tinggal pakai. Cuma ya tadi, oh saya perlu install Oracle, enggak ada di sini. Gitu. Dan kita nggak bisa install karena sudah di restrict. Itu share hosting, makanya dia murah. Oke, contohnya seperti ini. Share hosting itu $3 per bulan. Jadi kalau misalnya cuma bikin website, ya bisa pakai share hosting. Oke. Terus kalau misal share hosting dianggap, wah saya perlu nginstal nih. Kalau saya perlu nginstal, nggak bisa pakai share hosting kan, karena dia sudah dibatasi VM-nya itu hanya sudah terinstall aplikasi ABC gitu. Saya ingin install. Oke, berarti opsinya adalah yang VPS hosting. VPS hosting, maksudnya VPS, ya kita dikasih akses sampai ke root biasanya. Jadi kita dikasih akun buat SSH. Jadi kita bisa SSH ke hosting kita. Dan di sana kita bisa nginstal. Tapi tetap share. Jadi dia tetap share di sini. Jadi ada VM yang memang kita bisa akses SSH ke dalamnya. Cuma SSH-nya bukan ke servernya ya, tapi ke VM-nya tadi. Tapi tetap dia share sama yang lainnya. Itu bedanya. Makanya VPS hosting itu biasanya lebih mahal. Contohnya seperti ini, $40 per bulan. Makanya di sini dibilang kita bisa mengontrol dan mengatur resource.
Seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya saya mau nginstal, oke, bisa pakai VPS. Tapi saya nggak mau share, saya mau dedicated. Gitu. Nah, dedicated itu bisa kita menggunakan yang namanya dedicated di sini. Kalau di sini pun, oh namanya dedicated juga. Seperti ini. Dedicated berarti ini standar nama ya. Jadi bukan namanya dari A2 hosting, tapi ini standarnya memang ini. Shared hosting, VPS hosting, dan dedicated. Dedicated berarti kita tidak akan diganggu resource kita. Kalau tadi kan share. Tapi kalau dedicated, kita tidak diganggu. Nah, fitur-fitur yang ada di VPS, yaitu kita bisa login SSH, dan juga bisa nginstal, ada juga di dedicated. Cuma dedicated ya, kita nggak diganggu resource-nya. Jadi pada saat kita mau pesan, saya perlu dual prosesor, dan memorinya adalah 8 gigabit, 8 gigabyte. Udah, itu nggak boleh diganggu. Jadi nggak di-share sama VM-VM lainnya. Dedicated ya. Tapi tetap secara fisikal dia share. Nangkap ya maksudnya ya? Jadi secara fisikal dia share, tapi di settingan OS-nya, OS yang untuk VM-nya itu, dia di-restrict bahwa dia boleh mengakses resource full buat dia sendiri, nggak share, itu adalah 8 gigabit, 8 gigabyte misalnya seperti itu. Itu dedicated hosting. Tapi kalau dedicated hosting juga terasa tidak cukup, maka opsi lainnya adalah ini. Nah, di sini nggak ada. Mungkin ada salah, tapi namanya bukan ini standarnya. Saya coba cari dulu. Oh, nggak ada. Kalau yang itu, kalau yang nggak pingin, tetap pinginnya satu fisik untuk diri sendiri, misalnya untuk perusahaan saya sendiri, itu di atas dedicated lagi. Dan itu berarti kita nyewa server. Di sini nggak ada kayaknya yang A2 hosting ini. Jadi kita nyewa server. Jadi ada satu server, memang kita sewa. Pemiliknya tetap penyedia cloud-nya. Jadi seperti itu. Dan misalnya kayak Bio Farma, Kimia Farma, mereka menggunakan yang tadi sewa server. Bahkan mereka tidak hanya sewa server, tapi sudah sewa rak, rak sama servernya. Jadi ada 4 rak. Kalau Kimia Farma ya, itu disewa langsung dari Metranet. Sigma mungkin ya, saya lupa. Sigma itu penyedia servernya atau Meter, saya lupa. Ya, antara itulah. Jadi mereka langsung nyewa ini. Dan mereka yang install sendiri. Suka-suka gua dong. Saya sudah punya 32 physical server, mau saya install seperti apapun juga bisa. Oke. Nah, makanya sekarang di cloud itu mulai dari yang share-nya bisa share sudah pakai VM bawaan yang sudah terinstall, atau VPS yang kita bisa nginstal, atau dedicated berarti resource-nya sudah tidak share lagi, atau physical server, atau rak. Bisa. Itu cloud. Bahkan sekarang untuk yang share di sini itu tidak secara vertikal maksudnya ini server, kemudian ada VM secara vertikal, ini secara horizontal saya potong-potong. Ini kue buat PT A, ini kue buat PT B, ini kue buat PT C dan seterusnya. Tapi kita sudah bisa membagi misalnya 5 atau 10 server, kita potongnya bukan secara horizontal, tapi secara vertikal. Cuma itu teknologi baru, jadi teman-teman mungkin bisa meneliti itu kalau misalnya mau untuk tesisnya.
Jadi secara vertikal, jadi maksudnya di sini ada misalnya 5 server fisik. Di sini ngambil 10%, di sini ngambil 10%, di sini ngambil 10%, di sini ngambil 10%, di sini ngambil 10%. Jadi dia kayak dedicated, tapi dia array. Seperti ini. Nah, itu lebih reliable lagi. Jadi fungsinya tujuannya lebih reliable. Nah, ini adalah cloud. Lihat lagi sini. Nah, kenapa cloud bisa mahal ya? Karena tadi tergantung dari kebutuhan kita mau yang seperti apa. Nah, kalau misalnya, oh saya cuma pengen bikin website kok, ya udah pilih yang murah aja, misalnya seperti ini, $3 per bulan, lumayan kan? Ya ada biaya tambahan lagi sih, kayak beli nama, kemudian apa? Ada kalau nggak salah pajak-pajaknya ada juga deh, saya lupa. Kemudian kita bisa beli support seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sudah punya nama maksudnya nama URL ya, misalnya kayak Telkom.cd gini. Ini kita pasang di hosting misalnya, itu bisa, makanya murah di sini. Ini cuma buat storage-nya aja. Nah, kenapa cloud bisa mahal ya? Karena tadi kita nggak perlu beli server fisik, dan sendiri server itu kan umurnya itu sekitar 4 sampai 5 tahun. Lewat dari itu performance-nya sudah jauh menurun. Oh, yep, Valindio, silakan. Gimana? Valin atau Riyadi manggilannya? Valindio, Pak. Ya, gimana Valin? Saya ingin bertanya, nanti untuk shared cloud itu, shared hosting itu maksudnya physical machine-nya sama ya dengan Betul. klien-klien yang lainnya? Iya, Oh, baik. makanya dulu saya pertama kali pakai cloud itu sekitar tahun 2005, 2006. Saya iseng-iseng beli sewa cloud, dulu masih mahal banget, mau pengen belajar aja. Dan itu saya iseng buat jalanin neural network. Langsung di-ban. Soalnya ternyata di sebelah saya itu di physical server yang sama ada VM perusahaan lainnya yang jadi terganggu mereka. Jadi pada zaman itu mereka belum bisa untuk memilah kalau saya lagi pakai komputasi itu boleh ganggu tapi maksimum misalnya 20%. Nah, waktu itu belum bisa mereka membatasi itu, sehingga pada saat saya melakukan komputasi pakai neural network, udah, itu satu physical server itu saya yang pakai semua jadinya. Nah, karena PT-PT perusahaan-perusahaan yang lainnya, itu kebetulan perusahaan luar, ya pada marah, karena saya ditegur itu. Nah, itu contohnya untuk yang share tadi. Cuma sekarang sudah bisa dibatasi sih softwarenya. Ada software yang bisa membatasi. Jadi, saya boleh ganggu sebelah saya, tapi maksimum gangguannya sampai 25%. Ya kerasa juga sih kalau yang PT sebelahnya, perusahaan sebelahnya itu lagi banyak transaksi misalnya, itu kerasa juga. Itu. Oke. Makasih pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Lanjut lagi. Nah, jadi kenapa cloud ini bisa mahal? Ya sebenarnya jatuhnya sebenarnya jadi murah. Karena kita nggak perlu lagi beli physical server. Karena physical server itu dia punya umur 4-5 tahun dia akan ngedrop. Kemudian juga support. Perlu orang yang punya skill tinggi untuk bisa maintenance, mengoperasikan juga maintenance server fisik. Dan lumayan sedikit orang yang bisa memahami cara kerja dari server. Biasanya orang kan, sama aja kayak komputer biasa, itu beda sebenarnya. Oke. Nah, jadi sebenarnya cloud computing kalau dirasa kok mahal banget ya, gitu. Padahal sebenarnya jatuhnya emang jadi lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena dibandingkan kalau kita beli server langsung, yaitu beli server langsung udah 30 juta sendiri. Kayak misalnya ini misalnya saya gunakan yang VPS hosting lah ya, 40
per bulan. Soalnya saya ingin install misalnya. $40 sebulan. $40 kali misalnya Rp15.000 per dolarnya. 600.000 per bulan. Kali 12, setahunnya ada 7,2 juta. Kali umur server 4 tahun misalnya, 28,8 juta. Jadi sebenarnya kita membayar dengan harga yang sama dengan beli server langsung. Tapi sini masih server yang murah sih, 28 juta itu. Nah, cuma kita nggak perlu tenaga IT yang perlu operation maintenance server kan jadinya. Maka secara overall dia jadi lebih murah. Kita nggak perlu orang IT buat server, kita nggak perlu nyediain tempat buat servernya, yang pasti perlu dilengkapi dengan HVAC-nya, yang untuk AC, ventilasi dan lainnya, untuk listrik, UPS, kita nggak perlu mikir itu lagi, makanya 28,8 juta kita sudah worry free. Jadi jatuhnya memang lebih murah. Dan kelebihan lain dari cloud computing adalah kelincahan. Jadi misalnya kelincahan. Kelincahan maksudnya kita bisa saya mau berhenti dari A2 hosting. Telkom sekarang sudah punya cloud yang lebih bagus. Bagian dekat lagi dari sini kan jadi lebih cepat aksesnya gitu. Cuma sebelah kantor misalnya seperti itu. Nah, saya bisa saja mindahin data-data yang ada di server yang di cloud-nya A2 hosting, udah saya tinggal langsung transfer ke cloud-nya Telkom. Agile, lincah. Jadi kita nggak perlu datang ke ruang server, copy dulu datanya, di sana install lagi OS-nya, siapin semua database Oracle, terus kemudian pakai Java dan lainnya. Nggak perlu. Sudah langsung kita tinggal copy dan paste. Dan biasanya karena sudah ada standarisasi dari virtual machine, isinya sama-sama aja. Jadi kita tinggal mindahin datanya saja. Tidak perlu sampai ke aplikasi. Kan aplikasi biasanya bawaan dari sana. Misalnya WordPress. Saya punya website. Saya hosting di A2 hosting misalnya. Tapi sekarang saya mau pindahin ke Indonesia karena pelanggan saya hampir semuanya orang Indonesia. Aksesnya dari Indonesia. Ngapain saya pasang di Singapura mahal dan juga jadi kena gerbang internasional, lebih mahal jadinya. Jadi terbatas bandwidth-nya. Nah, itu disebut sebagai agility. Jadi kita bisa secara lincah pindah-pindah dari cloud satu ke cloud yang lainnya. Terus kemudian API. Setiap cloud itu punya API. Jadi kita bisa dengan mudah untuk mengakses dan misalnya kita ingin tahu itu di cloud saya itu utilitasnya masih bagus enggak gitu. Itu ada API-nya. Banyak cloud provider yang menyediakan API untuk itu. Jadi kita nggak perlu login dulu ke A2 hosting, kemudian ngecek, wah udah hampir penuh. Gitu. Tapi secara langsung, direct kita bisa ngambil datanya, data utilitasnya lewat API. Oke, kemudian cost, lebih murah. Kemudian lokasi dan device-nya independen. Kita nggak perlu mikir-mikir ini server beli apa ya, merek HP, Compaq, Dell, IBM, atau yang lain gitu. Udah kita nggak peduli tentang itu. Kemudian visualisasi. Kita nggak perlu lagi mikirin tentang bikin data center yang wah, yang rapi, tapi kita fokus ke data dan juga aplikasi kita. Kemudian multi tenant, berarti satu server fisik itu bisa dipakai beragam perusahaan. Jadi kita bisa aja nyewa cloud, terus kita jual lagi. Contohnya seperti ini dari misalnya, dari sini kalau nggak salah ada deh. Nih, reseller. Jadi kita bisa beli beberapa VM dari A2 hosting, kita jualan lagi. Tentunya dengan harga yang lebih mahal, misalnya dengan support, misalnya, atau kalau enggak
kita misalnya punya sebuah aplikasi yang ingin kita jual ke beberapa klien. Dan kita melarang untuk menginstal aplikasi kita di klien, dicuri nanti. Jadi kita installnya di cloud, kemudian kita kasih ini sudah siap aplikasi cloud-nya, silahkan dipakai, ini aksesnya, tinggal dikonfigurasi. Nah itu bagus untuk reseller hosting. Jadi kita jualan aplikasi tapi lewat cloud juga. Dan masing-masing punya alamat sendiri-sendiri. Contohnya seperti itu. Itu maintenance. Kemudian reliability tadi, jadi kita tidak perlu lagi mikirin AC, nggak perlu lagi mikirin ventilasi dan lainnya. Dan yang terpenting adalah scalability. Ini penting banget. Maksudnya ini adalah hal terpenting kenapa cloud itu bisa sukses. Yaitu sekarang saya misalnya pakai yang dedicated hosting. Tapi karena dananya terbatas, kita masih startup, udah kita belinya yang 4 gigabit per second dulu, RAM-nya, memorinya. Gitu. 4 gigabit lumayan lah, bisa jalan. Nah, terus begitu perusahaan kita berkembang, yang tadinya hanya 10 customer, sekarang sudah sampai 100, wah ini servernya udah nggak kuat nih, upgrade. Kita tinggal minta ke cloud provider-nya. Saya mau upgrade dari 4 GB jadi 16 GB. Kita nggak perlu ngomong sama cloud provider, tolong dong di upgrade. Langsung dari kontrol panelnya kita bisa langsung request jadi 16 GB. Nanti billingnya akan langsung otomatis menyesuaikan. Tagihannya jadi sekarang jadi sekian ya, seperti itu. Oke. Itu scalability. Jadi bisa di scalable, bisa kita tingkatkan atau mungkin malah diturunkan. Misalnya, wah ini lagi libur lebaran, jadi kliennya kayak bakalan banyak yang liburan, jadi nggak akan ada yang akses aplikasi kita, website kita. Udah kita downscaling, kita kecilin misalnya RAM-nya, ya tadinya 16 GB, ada 4 GB dulu aja biar lebih murah, seperti itu. Atau juga nggak ada yang pakai. Gitu. Oke. Nah, kemudian security. Nah, security di sini kita nggak perlu lagi mikirin siapa yang berhak akses ke data center kita, karena sudah ada di sana. Sudah ada security-nya sendiri di cloud provider tadi. Oke. Kemudian yang terakhir adalah maintenance. Kayak tadi, kita nggak perlu lagi mikirin IT support untuk operation dan maintenance. Udah, kita fokus ngembangin aplikasinya aja. Maintenance dari servernya, dari cloud-nya, itu kita serahkan ke cloud provider. Oke. Nah, service model yang mereka sediakan itu beragam, mulai dari software as a service. Nah, sebenarnya di bawahnya ini masih atau ini ya, yang paling bawah sebenarnya adalah IaaS, infrastruktur as a service. Seperti ini. Nah, infrastruktur as a service itu berarti kita contohnya adalah yang seperti apa ya? Kayak misalnya tadi ini. Jadi kalau misalnya WordPress hosting, itu berarti kita mau nyewa cloud untuk hosting website aja. Jadi nggak ada aplikasi lainnya lagi selain WordPress dan database. Udah nggak ada yang lain lagi. Karena memang sudah dikunci dia VM-nya atau virtual machine-nya, isinya ya hanya itu. Mau nambah ya nggak bisa. Paling nambah terms untuk WordPress atau nambah plugin untuk WordPress. Masih bisa sepanjang dia WordPress. Nah, ini adalah yang disebut sebagai infrastruktur, software as a service.
Jadi software sudah ada, tinggal kita pakai. Ya tadi, jadi kita sewa cloud, software sudah ada, tinggal kita pakai. Misalnya WordPress-nya ada, tinggal kita pakai. Nah, kemudian kalau misalnya software ini dianggap kurang mantap, dan kita ingin akses langsung dengan menggunakan tadi apa namanya? VPS. Nah, inilah VPS. Platform as a Service. Jadi user itu bisa masuk ke database, kemudian membangun sendiri web server. Jadi milih web servernya, saya nggak mau pakai Apache, saya pakainya Nginx atau yang lainnya. Terus PHP-nya mau saya upgrade nih, yang terinstall masih PHP 7, saya mau pakai PHP 10 misalnya, seperti itu. Ini PAS, Platform as a Service. Jadi kita bisa install sendiri. Tapi kalau misalnya dianggap kurang, ya udah berarti masuk ke infrastruktur as a service. Ini kita dikasih kosongan. Dikasih kosongan maksudnya, nih server, ini aksesnya, kamu mintanya 16 GB kan, ini 16 GB. Prosesornya dual, dan kemudian OS-nya minta pakai Linux. Udah, ini VM-nya. Dan kita bisa masang sendiri. Seperti itu. Oke. Ini IaaS, PaaS, dan SaaS. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang tadi, ini SaaS, WordPress-nya SaaS, kemudian yang set hosting ini bisa masuk kategori SaaS, atau bisa juga masuk kategori PaaS, karena kita bisa melakukan konfigurasi sistem. Tapi kalau misalnya kita butuh login SSH dan kita nginstal sendiri, misalnya adanya cuma PHP atau adanya cuma MySQL, saya maunya Postgre, ya kita VPS hosting. Dan VPS hosting itu masih termasuk yang PaaS. Jadi kalau kita bandingkan ini dengan yang ada tadi di penyedia-penyedia cloud, SaaS ini adalah yang tadi shared hosting. Atau WordPress hosting. Sementara yang tadi, yang shared hosting atau VPS hosting, ini adanya di PaaS. Jadi shared hosting itu bisa SaaS, bisa juga dengan sebagai PaaS, tergantung seberapa jauh kita bisa melakukan konfigurasi cloud-nya. Jadi yang pasti, kalau PaaS, itu kita bisa melakukan konfigurasi sesuai dengan kebutuhan kita, dan bahkan sampai ke instalasi. Tapi kalau IaaS, dia kayak kosongan. Jadi kayak dikasih server aja, ya. Dan ini termasuk yang dedicated hosting. Oke, gitu. Oke, ini sama aja. Dan kemudian dilihat dari siapa yang bisa mengakses cloud kita. Kita bisa membaginya menjadi 4 model seperti ini. Pertama adalah private cloud, berarti saya nyewa sebuah cloud, tapi yang boleh mengakses itu hanya internal perusahaan saya. Nah, biasanya kalau modelnya seperti itu, ini perusahaan, nanti dia dikasih suatu link khusus, biasanya VPN. Jadi private cloud, cloud-nya ada di internet sana, tapi yang bisa mengakses hanya orang dalam, orang perusahaan. Maka perlu akses seperti misalnya VPN atau Metro untuk hal seperti ini. Oke. Dan kemudian ada public cloud. Public cloud berarti siapapun bisa mengakses cloud kita. Contoh misalnya saya ingin bikin website. Nah, website ya pasti public cloud kan. Ya kita ngapain bikin website tapi yang akses hanya orang dalam saja, itu kan rugi kayaknya sih. Padahal website itu kan untuk
mempromosikan perusahaan kita, makanya kita pasang di public cloud. Community cloud mirip seperti public, tapi dia hanya komunitas tertentu saja. Jadi misalnya untuk bisa mengakses community cloud, orang harus login terlebih dahulu. Tapi bisa dari manapun, itu community cloud. Jadi 3 inilah yang menjadi utama. Public, community, atau private. Dilihat dari siapa yang bisa mengakses cloud ini. Nah, kemudian kalau digabung, ada juga hybrid. Hybrid berarti gabungan dari 3 ini, 2 dari 3 ini. Misalnya, community sama private. Jadi bisa community, bisa juga private. Atau community dan public. Atau public dan private. Itu bisa. Itu hybrid maksudnya. Jadi maksudnya, saya nyewa sebuah cloud, bisa public dan sekaligus private. Jadi ada bagian yang untuk diakses orang luar, ada bagian yang hanya bisa diakses oleh orang dalam. Untuk membedakannya, kita bisa menggunakan misalnya VPN. Jadi kalau orang masuk ke cloud pakai VPN, berarti dia bisa mengakses private cloud-nya. Tapi kalau orang nggak pakai VPN, berarti dia hanya bisa mengakses yang sini, public cloud-nya. Seperti itu. Itu hybrid cloud. Jadi gabungan antara 2 dari 3 tersebut. Kemudian private cloud rental. Nah, private cloud rental itu kita bisa nyewa private cloud, tapi benar-benar rental. Jadi maksudnya kalau private cloud itu berarti kan biasanya operasi maintenance-nya tetap di kita. Tapi kalau private cloud rental itu udah pokoknya saya perlu private cloud, tapi lu yang nyediain support, maintenance, dan security-nya. Gitu. Seperti itu. Oke. Nah, contohnya misalnya kalau teman mungkin nonton Night Agent di Netflix. Itu kan yang saya lupa namanya. Yang cewek itu kan dia kerjanya di private cloud rental. Jadi dia menjaminkan bahwa cloud yang dipakai oleh suatu perusahaan itu aman, secure, dan dia jaga security-nya. Seperti itu. Ya. Kemudian dari arsitektur itu bisa intercloud, bisa cloud ini dan seterusnya. Kemudian apa lagi ya? Privacy ini standar ya. Jadi di cloud masalah dari dulu sampai sekarang adalah siapa yang memiliki data. Jadi kalau kita bilang pemilik datanya adalah orang yang nyewa. Nah, itu berarti cloud provider tidak boleh melakukan backup data. Karena kalau melakukan backup data, berarti dia nyuri data kan, ngambil data dari cloud-nya kita, disimpan di ya kayak gudangnya mereka. Jadi kalau ada apa-apa, mereka bisa kembali. Tapi itu kan ngambil datanya kita. Nah, boleh enggak? Kalau misalnya enggak boleh, ya berarti backup, restore, jadi tanggung jawabnya customer. Nah, itu sampai sekarang masih belum clear. Siapa sebenarnya pemilik data? Apakah cloud provider? Kalau iya, berarti dia bisa dong ngambil data, bahkan mungkin dia bisa jualin datanya. Tapi kalau data owner-nya adalah yang nyewa cloud, berarti cloud provider bisa ngeles. Oh, saya kan enggak tanggung jawab, enggak bertanggung jawab dengan backup. Soalnya kan itu data kamu. Kalau saya ngambil datanya saya backup, saya nyuri data kamu berarti. Seperti itu contohnya. Itu sampai sekarang masih abu-abu. Nah, kemudian itu data protection terkait dengan PDP, perlindungan data pribadi. Kemudian physical control, siapa yang boleh mengakses masuk ke ruang server, kita nggak perlu lagi mikirin kalau kita adalah klien.
kemudian identity management. Nah, ini yang kita perlu pastikan, karena kalau aplikasi data kita ada di cloud, kemudian username password kita bocor, ya ribet buat kita. Soalnya kita harus kontak sama cloud providernya, jelasin, oh kemarin data username password saya kecuri dan sekarang passwordnya dicuri terus diganti sama yang hackernya yang nyuri gitu. Jadi nggak bisa masuk. Nah, cloud provider kan nggak pernah ketemu kita kan, pasti dia nanya macam-macam. Ya udah minta foto, KTP, paspor, terus coba email yang dulu pertama kali nyewa cloudnya mana, terus coba ini ya, ini dan lainnya. Itu panjang, biasa bisa perlu sampai sekitar 1-2 minggu. 1-2 minggu hilang data kita semua udah. Kita pengennya kan ya satuan menit lah sudah langsung minimal bisa diblokir dulu gitu. Nah, kalau provider nggak berani kan, mereka nggak pernah ketemu kita, bener nggak nih saya yang dulu nyewa gitu, sebetulnya orang ngaku-ngaku aja gitu, karena bisa seperti itu kan. Oke. Nah, kemudian dari sisi security and privacy kita tidak perlu lagi mikir tentang physical and personal security, nggak perlu satpam maksudnya. Kemudian availability, kita nggak perlu ada yang jagain listrik, jangan sampai listriknya mati ya. Itu kalau listriknya udah mati, itu masih ada UPS, tapi jalannya cuma kuat 1 jam, jadi langsung nyalain gensetnya. Kalau di cloud, kita nggak perlu mikir seperti itu. Kita cukup fokus ke aplikasinya saja. Seperti misalnya identity management, application security, privacy, dan juga legal issue. Hanya ini saja yang perlu kita perhatikan, kita sebagai penyewa dari cloud. Oke. Sukses. Oke. Nah, ini beda. Ini kayak promosional material dari Cetin. Teman-teman bisa baca dari sini. Jadi ini tidak berlaku umum ya, tapi hanya berlaku untuk di Cetin ini. CTIN. Jadi ini kayak iklan mereka jadi. Cuma memang ini bagus sebagai case study kita. Contoh seperti ini. 4 stage IoT architecture sensor, mirip seperti yang tadi di sini, perception layer. Jadi dari sini ini perception layer. Ini adalah networknya. Oke. Kemudian ini pembatasnya. Dan stage 3 adalah edge IT-nya, edge computing-nya, berarti sudah masuk ke yang sini, middleware layer. Kemudian aplikasinya ada di sini. Oke, jadi sebenarnya sama aja, cuma di sini dia melihatnya sebagai staging atau tahapan. Jadi kita biasanya memulai membangun desain IoT itu dari bawah, mulai dari sensor aktuatornya stage 1. Kemudian baru kita pastikan kita mau apa nih, connectivity-nya mau pakai apa. Nah, baru setelah itu kita mikirin kita mau memproses apa, sehingga kita bisa menentukan cloud-nya pakai yang mana. Seperti itu. Oke. Dan ini IT platform tadi didiskusikan. Jadi menurut Cetin, IT platform itu sebenarnya menyambungkan antara hardware dan aplikasi. Jadi. Hardware ini adalah mobility, kemudian ada tag atau beacon, sensor, kemudian wearable device, consumer electronic, otomotif, dan juga ke embedded hardware. Nah, semua akan mengirimkan data ke IoT platform seperti ini. Nah, kemudian layer di atasnya adalah aplikasi. Kita bisa melakukan minimal data storage atau bisa sebagai analitik. Kemudian kita juga bisa menjual data tersebut ke consumer application
kemudian bisa juga kita jual ke industri, bisa kita juga jual ke bisnis. Oke, ini beberapa contoh dari IT platform, ada Cisco, IBM, Microsoft, Google, Amazon, Telkom, Antares, seperti ini. Dan masing-masing punya kelebihannya sendiri-sendiri. Dan ini Firebase. Nah, kemudian di sini juga menjelaskan tentang bahwa kalau kita mau mengambil data, itu bisa pakai API. Jadi ini menjelaskan yang tadi di sini. Ini API-nya. JSON, XML, binary, cebol, dan lainnya. Ini juga menjelaskan tentang JSON-nya. Dan udah. Nah, ini nanti kita bahas di kelas saja. Soalnya kalau pakai laptop agak susah ini. Soalnya ini langsung kayak demo. Cuma mungkin agak berbeda. Kalau di sini menggunakan, kalau nggak salah sih pakai ini. Apa namanya? Oh bukan, ini yang ke cloud langsung. Oke, jadi ini mungkin kita skip dulu, kita save buat minggu depan. Minggu depan kita akan coba mendemokan langsung bagaimana cara atau proses mengirimkan data dari sensor sampai ke IoT cloud-nya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan. Sebenarnya topik kita hanya sampai sini saja, karena sisa ini adalah demo. Baik, kalau nggak ada, kita cukup sampai sekian. Terima kasih atas kehadirannya, dan ya mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu di kelas. Ya, semuanya juga kesehatan ya. Terima kasih dan selamat siang semuanya. Selamat siang. Pak, makasih. Terima kasih, Pak.